Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Seni Karya Ilmiah, Ibu Waodesari Almalia, SPD MPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Yustika dengan nomor induk mahasiswa 22473092. Baik, tujuan saya berada di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari proposal penelitian seni karya ilmiah saya yang berjudul Upaya Guru dalam Melatih Kemandirian Anak Usia Dini di Kelompok B PAUD Permata Kasih Kabupaten Buton Utara. Pertama yaitu ada bagian pendahuluan. Pertama ada latar belakang upaya guru. Upaya guru adalah usaha guru untuk membimbing, mendidik, mengajar, dan membagikan ilmunya kepada anak usia dini atau kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas baik itu secara mandiri maupun dengan sedikit bantuan tergantung pada kemampuan dan kapasitas anak. Selanjutnya yaitu anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 8 tahun dan pada masa ini pada masa ini merupakan masa yang paling penting bagi anak sehingga perlu penanganan yang baik bagi anak. Kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kemandirian anak usia dini. Adapun beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik, yaitu guru misalnya bisa memberikan kesempatan pada anak untuk belajar dari pengalaman langsung dengan cara mendorong mereka untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagaimana peran guru dalam melatih kemandirian anak usia dini. Yang kedua yaitu apa strategi pembelajaran untuk melatih kemandirian anak usia dini. Yang ketiga yaitu apa hambatan dan solusi dalam melatih kemandirian anak usia dini. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam proposal ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran guru dalam melatih kemandirian anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pembelajaran dalam melatih kemandirian anak usia dini di sekolah. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam melatih kemandirian anak usia dini. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk menambah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang upaya guru dalam melatih kemandirian anak usia dini. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini diharapkan sumbangan pemikiran atau informasi bagi sekolah PAUD Permata Kasih. Selanjutnya manfaat praktis. Manfaat praktis di sini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu secara praktis dari hasil penelitian yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang upaya guru dalam melatih kemandirian anak usia dini di Sekolah PAUD Permata Kasih Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Dan yang kedua yaitu melalui upaya yang dilakukan oleh guru, mudah-mudahan nantinya kemandirian anak akan berkembang lebih optimal sehingga anak menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional yang pertama yaitu memberikan contoh. Guru dapat memberikan contoh yang nyata. Definisi operasional di sini itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, memberikan contoh. Guru dapat memberikan contoh yang baik secara nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunting kertas sendiri, dan mengembalikan gunting yang telah dipakai pada tempatnya. Yang kedua yaitu mengajarkan pembiasaan. Guru dapat mengajarkan pembiasaan yang dapat diterapkan di rumah, misalnya seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan setelah makan, dan merapikan alat makan. Yang ketiga yaitu memberikan arahan dan bimbingan.
Guru dapat memberikan arahan dan bimbingan pada peserta didik saat mereka melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yaitu memberikan kebebasan. Guru dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan kegiatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada memberikan apresiasi. Guru dapat memberikan apresiasi kepada peserta didik, misalnya dengan tepuk tangan atau mengajak anak untuk tos. Selanjutnya yang keenam, menjalin komunikasi dengan orang tua. Guru dapat menjalin komunikasi dengan orang tua murid, misal melalui pertemuan secara langsung maupun dengan melalui pesan singkat. Yang ketujuh yaitu ada mengajarkan tanggung jawab. Guru dapat mengajarkan tanggung jawab terhadap peserta didik seperti mengembalikan pensil yang telah digunakan pada tempatnya. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Menurut Atalia tahun 2021, berdasarkan keterampilan guru dalam menyusun strategi perkembangan anak akan mempermudah guru untuk melatih kemandirian anak, karena anak akan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru, karena menarik perhatian dan tidak membosankan, mempunyai rasa gigih untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran, dan merapikan peralatan yang telah digunakan untuk bermain. Suasana belajar yang menyenangkan dan suasana belajar yang menyenangkan cukup baik sehingga anak tidak mudah bosan. Pengembangan kemandirian anak oleh guru dapat dilakukan dengan pembiasaan. Pembiasaan merupakan sesuatu yang secara sengaja maupun berulang-ulang agar pembiasaan itu dapat menjadi kebiasaan. Peranan yang harus dimiliki guru dalam membentuk pengembangan kemandirian anak, misalnya, yang pertama yaitu mengajarkan suatu hal yang positif pada anak. Yang kedua, mendidik anak usia dini untuk terbiasa rapi. Yang ketiga, untuk membentuk kemandirian anak melalui permainan. Yang keempat, memberikan anak kesempatan memilih dengan sesuai keinginannya. Yang kelima, anak dibiasakan berperilaku sesuai aturan dan tata tertib. Yang keenam, memberikan motivasi pada anak agar tidak bermalas-malasan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran untuk melatih kemandirian anak usia dini. Agar rancangan yang sudah dibuat dapat tersampaikan dengan tepat kepada anak, dibutuhkan beberapa strategi dan kreativitas dari guru untuk mengemas pembelajaran tersebut. Misalnya seperti guru memberikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk beraneka ragam seperti melalui video, pemberian tugas. Guru juga dapat melihat kegiatan sewaktu di sekolah seperti mengajari menempel, menggunting, menggambar, mewarnai, atau menebalkan. Selanjutnya yaitu guru bersama orang tua memberikan tugas kepada anak untuk belajar mandi sendiri, memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, merapikan alat belajarnya sendiri, dan orang tua bisa merekam kegiatan anak lalu memberikan video tersebut kepada guru di sekolah. Guru dapat menerapkan metode sesuai dengan kegiatan pembelajaran bersama anak. Kemandirian merupakan keterampilan yang penting yang harus dilatih sejak usia dini. Anak yang mandiri mampu mengambil keputusan, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Oleh karena itu penting bagi pendidik dan orang tua untuk menerapkan strategi yang efektif dalam pembelajaran. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek. Misal, anak terlibat dalam proyek yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contohnya seperti mengajak dan merancang dan melaksanakan kebun mini. Anak belajar merencanakan jenis tanaman, merawatnya, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, pemberian tugas harian. Guru dapat memberikan tanggung jawab sederhana kepada anak. Contoh, anak diberi tugas untuk merapikan mainan setelah bermain, membantu menyiapkan makanan, dan memilih pakaian yang ingin dipakai. Selanjutnya yaitu modeling. Pendekatan ini melibatkan pendidik atau orang tua yang menunjukkan bagaimana melakukan tugas tertentu.
Misalnya, mengajarkan anak cara mencuci tangan dan merekomendasikan mendemonstrasikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu penguatan positif. Misalnya, memberi pujian dan penghargaan atau memberi pujian atau penghargaan untuk setiap pencapaian anak. Contohnya seperti setelah anak berhasil menyelesaikan tugas secara mandiri, orang tua bisa memberikan pujian seperti, "Bagus sekali, kamu sudah melakukannya sendiri." Selanjutnya yaitu melalui permainan edukatif. Misalnya, menggunakan permainan yang melibatkan energi dan keputusan. Contoh, permainan papan atau permainan yang melibatkan tugas sederhana dapat membantu anak belajar untuk membuat keputusan dan memahami konsekuensi. Selanjutnya ada hambatan ada hambatan dan solusi dalam melatih kemandirian anak usia dini di sekolah. Dalam melatih kemandirian anak usia dini, ada hambatan-hambatan yang tertentu yang akan dialami oleh pendidik. Misalnya seperti hambatan sosial dan emosional. Faktor sosial dan emosional merupakan hambatan utama dalam melatih kemandirian anak usia dini di sekolah. Misalnya, anak yang selalu bergantung pada orang tua atau guru cenderung tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal sendiri seperti berpakaian, makan, atau mengambil keputusan kecil. Yang kedua, hambatan dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga berperan penting dalam pembentukan kemandirian anak usia dini. Beberapa keluarga cenderung terlalu posesif, protektif terhadap anak, sehingga anak tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri atau mencoba melakukan hal-hal yang dia inginkan secara sendiri. Misalnya, orang tua selalu membantu anak untuk berpakaian, merapikan mainan, atau membuatkan makanan dapat membuat anak terbiasa bergantung pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu ada hambatan dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif Selanjutnya ada hambatan dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif juga dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Sekolah yang menerapkan metode pengajaran tradisional, di mana guru lebih banyak memberikan instruksi dan anak hanya mengikuti arahan tanpa diberi ruang untuk bereksplorasi. Anak usia dini membutuhkan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk belajar melalui eksplorasi dan eksperimen. Jika kurikulum terlalu kaku dan tidak memperhatikan perkembangan kemandirian anak, maka potensi anak untuk mengembangkan keterampilan mandiri akan terhambat. Selanjutnya yaitu ada solusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kemandirian. Lingkungan sekolah yang mendukung kemandirian anak harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi dan belajar dari pengalaman langsung. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menantang pada anak untuk berpikir kritis dan membuat keputusan secara mandiri. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana anak diberikan tugas untuk melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pendekatan ini, dalam penerapan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan panduan, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada anak untuk menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya yaitu di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dikarenakan peneliti ingin menggambarkan serta memecahkan permasalahan dengan mengemukakan fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Setting dalam penelitian ini adalah PAUD Permata Kasih, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Penentuan informan dalam penelitian ini secara purposif sampling, yakni guru, anak, dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PAUD Permata Kasih, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober dan
November tahun 2024. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dari subjek yang diperoleh apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan atau diperoleh dari informan yang diambil berdasarkan fakta dari pertanyaan dengan teknik wawancara secara langsung atau face to face. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru kelas PAUD Mata Kasih Kecamatan Kuala Susu Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang ada, dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Dari data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil buku-buku atau dokumentasi struktur sekolah, sejarah sekolah, visi dan misi, data peserta didik atau guru telah disediakan di Mata Kasih Kecamatan Kuala Susu Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Tahapan-tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan teknik observasi. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Artinya, peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dalam melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Dokumentasi peneliti ambil pada saat melakukan penelitian berupa foto wawancara kepala sekolah, guru kelas B, kegiatan pembuka dan pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, teknik analisis data terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah merangkum atau memilih-milih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data berfungsi supaya data yang telah dikumpulkan mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Penarikan kesimpulan yakni data yang telah diperoleh kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran atau argumentasi. Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan maka akan ditambahkan. Selanjutnya yaitu pedoman wawancara. Di dalam penelitian ini terdapat 3 pedoman wawancara. Yang pertama yaitu apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam melatih kemandirian anak usia dini. Yang kedua yaitu program apa yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan diri anak. Yang ketiga yaitu upaya apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam melatih kemandirian anak usia dini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.